Sini ini perjalanan saya yang memang jungkir balik, ya, berdarah-darah, tapi tetap semangat. Anak SMK harus luar biasa. Anak SMK pasti bisa. Orang lain bisa, kita harus bisa. Orang lain bisa punya perusahaan, kita pun harus bisa. Nah ini, yang ini saya tanamkan ke adik-adik saya, anak-anak SMK. Nah, setidaknya di sini anak SMK
menjadi konsultan bisnis dan perpajakan. Lah, saya punya perusahaan di bidang perpajakan. Nanti bapak-bapak, ibu-ibu saya yang punya jurusan akuntansi nanti bisa sharing-sharing. Karena pajak ini luar biasa. 100% perusahaan itu butuh namanya anak yang kompetensi di bidang perpajakan. 100% perusahaan itu pasti kaitannya dengan pajak itu harus dijalankan, baik itu OP ataupun badan. Nah ini kalau jurusan akuntansi luar biasa ini. Kalau seandainya gandeng dari industri-industri yang berbau di bisnis perpajakan atau akuntansi. Nah nanti bisa sharing, karena di perpajakan ini kaitannya dengan kita pendapatan ini per bulanan itu puluhan juta, ratusan juta ini keuntungannya. Ya, nah, anak-anak kita kalau seandainya punya menjadi konsultan pajak, panjang senang sekali. Itu kalau jadi pimpinan konsultan pajak minimal, mohon maaf, mobilnya Alphard nanti. Ini yang jurusan akuntansi. Kok bisa? Karena saya orang perpajakan. Nah, saya sebagai dosen perguruan tinggi. Perlu diketahui Bapak Ibu semuanya, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Nanti pertanyaannya akan kami sortir dari pihak panitia. Apabila ada pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Bapak Siswanto sebelumnya dengan jelas, nanti akan kami skip dan berlanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, di sini ada pertanyaan yang cukup menarik dari Bapak Sujarwa dari SMK Sunan Giri Menganti. Dipersilakan Pak Sujarwa untuk menyampaikan pertanyaannya, monggo. Assalamualaikum Pak Dr. Siswanto. Waalaikumsalam Pak Yai. Alhamdulillah. Ini Pak Sis, yang menjadi impian saya selama ini menghadirkan suasana industri di sekolah. Ya, maka saya ingin cerita dari Pak Siswanto tentang bagaimana sih tentang budaya kerja di Indobismart sehingga Indobismart itu bisa berkembang seperti saat ini. Itu yang ingin saya tiru, suasana budaya industri yang ada di Indobismart untuk bisa kami terapkan di SMK Sunan Giri Menganti Gresik. Terima kasih Pak Sis. Oke, terima kasih Pak Jarwo dari SMK Sunan Giri Menganti. Ini alhamdulillah satu dari kurang lebih 78 SMK yang sudah kerjasama dengan perusahaan kami, dan alhamdulillah saya sering ke SMK Sunan Giri Menganti. Kita sering sharing, kita sering adakan namanya sinkronisasi kurikulum dengan guru-guru, dengan kaprodi. Nah, dan alhamdulillah sering juga saya beberapa kali itu ngasih motivasi dengan tim saya gantian untuk motivasi anak-anak didik supaya mereka menjadi anak luar biasa. Walaupun tempatnya itu di daerah, tapi harus luar biasa lulusannya. Nah ini, dan alhamdulillah ini anak-anak yang lulus tahun ini sudah beberapa yang sudah masuk ke perusahaan saya dari SMK Sunan Giri. Ya. Ini ada namanya Rizal, ada namanya siapa lagi nih? Kemarin yang dibawa oleh kepala sekolah, sekarang sudah kerja ini semua. Dan alhamdulillah ini memang luar biasa anaknya, karena gemblengannya mungkin luar biasa. Nah, kaitannya budaya kerja di perusahaan saya yang notabene dari nol, dari gak duwe apa-apa, gak punya apa-apa dulu, yang utang ya, dari distributor, dan alhamdulillah sekarang punya cabang di mana-mana. Ini gimana budaya kerjanya? Ya, kita prinsipnya adalah kekeluargaan. Jadi di sini pertama kali ada kekeluargaan. Di sini nggak ada kasarannya pimpinan, bos, ini anak buah dan lain-lain. Enggak, semua sama. Di mata saya semua sama, ini adalah saudara saya. Jadi anak-anak itu ikut memiliki perusahaan. Semua staff saya ikut memiliki perusahaan. Kalau kerjanya nggak beres, mereka nggak akan pulang. Nah ini. Jadi di samping itu juga di dalamnya kita benar-benar terapkan kedisiplinan. Nah, setelah kekeluargaan yang erat, ya rasa memiliki perusahaan tenanan, ini yang perlu diterapkan, harus benar-benar disiplin kerja. Di sini alhamdulillah kita masuk itu jam 8:30.
Tapi anak-anak jam 8 sudah ready karena disiplin. Kalau telat 1 menit, mohon maaf, kita terapkan adalah kena punishment. Ya, kalau anak PSK atau guru magang telat 1 menit, mohon maaf, kita push up 10 kali. Kalau 3 kali kita kembalikan ke sekolah masing-masing. Ini kedisiplinan. Karena apa? Perusahaan perlu disiplin. Kalau nggak disiplin, mohon maaf, perusahaan kecil, UMKM atau besar pasti hancur. Nah ini harus benar-benar disiplin. Buka usaha pertama, saulan, rawulan, kenapa hancur? Karena nggak disiplin itu. Iki kok hancur jalannya? Wah, nggak disiplin, wes. Ya ini, makanya disiplin harus benar-benar menjadi prioritas. Lah, anak-anak didik kita, yo sejak dini mulai kelas 10 penerapan disiplin. Kalaupun nanti sudah luring, sudah masuk jam 7, diharapkanlah setengah 7 anak-anak sudah ready di sekolah. Jam 7 kurang seperempat sudah ready. Kalau saya dulu sudah ready, setengah jam sebelumnya sudah ready. Neng sekolahnya apa? Nyapu. Ruang kelas yang kotor kita bersihkan. Kita menata apa yang sekiranya disiapkan. Nah ini, di perusahaan juga gitu. Di perusahaan harus benar-benar ready sebelum kerja supaya nggak tergesa-gesa. Nanti menerima customer, pelayanan ke customer itu supaya maksimal. Nah ini. Terus kaitannya lagi dengan punya rasa ini tanggung jawab terhadap perusahaan, tanggung jawab terhadap kerjaan. Di dalamnya ini di perusahaan kami SOP-nya sangat jelas sekali. Jadi mulai direkturnya SOP-nya apa, job desk-nya apa. Ini manajer ini job desk-nya apa, SOP-nya gimana. Terus kaitannya dengan supervisor, job desk-nya harus mengikat juga, sehingga semua jalan sampai di tingkat di FL, frontliner ataupun promotor, yang biasanya mohon maaf di lapangan joget Oppo Cayo lah itu. Ini ada job desk-nya semua, SOP-nya semua. Jadi usaha dikatakan bisa jalan kalau yang punya bisa jalan-jalan. Nah ini, kalau usaha masih ditunggoni ya mulai pagi sampai sore. Nah ini mohon maaf, ini masih usaha yang kaitannya masih tradisional. Ya, untuk berkembang lama sekali nanti. Ini punya rasa tanggung jawab, di dalamnya ada namanya job desk dan SOP-nya yang jelas. Terus kaitannya kita mampu bekerja dengan tim. Nah, di sini ini kerja tim, karena tanpa kerja tim kita nggak bisa. Kita kasih target, misalkan 1 bulan tak target sekian. Nah, marketing di target sekian, penjualan 1 bulan harus minimal 1 miliar. Gimana caranya? Nah, ini kerja tim. Satu tim dengan yang lain harus koordinasi supaya ini nanti hasilnya luar biasa. Bisa ngejar target, bisa 150%, bahkan bisa 200%. Nah, ini yang kita terapkan di semua lini usaha, termasuk di Marina. Ya, di plaza-plaza ini, di mall-mall atau di street-street ini kita terapkan semua untuk target ini. Itu Pak Jarwo ya. Sebenarnya masih banyak. Siap. Nah, nanti saya tak ke sana, kita ngopi. Kemarin saya sudah janji mau ke sana lagi. Siap. Ditunggu kehadirannya. Amin. Oke, terima kasih Pak Siswanto atas pernyataannya, dan Pak J ya, bisa dipanggil Pak J dari SMK Sunan Giri atas pertanyaannya yang diberikan, keren banget. Intinya tadi ada beberapa poin yang disampaikan oleh Pak Siswanto, salah satunya juga kerja tim itu sangat mempengaruhi, kemudian target dari tiap-tiap perusahaan juga sangat mempengaruhi perusahaan tersebut. Nah, Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.